Kalau posisi D dia mau, tapi posisi R dia tidak mau. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk keluhannya. Kita mau coba periksa dulu untuk Matic ini. Biasanya kalau posisi sudah kita geser ke posisi R, itu ada terasa nyet, itu berarti posisi sudah bisa masuk. Jadi kemungkinan ini permasalahannya di bagian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail T30. Ini untuk keluarnya teman-teman, kemarin tiba-tiba masuk D itu jalan, lalu begitu masuk R mobilnya tidak bisa mundur. Ini untuk keluarnya seperti itu. Ini kita mau coba dulu tes ya seperti apa untuk keluhannya. Ini tiba-tiba kemarin ya teman-teman. Ini kita mau coba dulu cek. Ini untuk tipe ST. Kita coba hidupkan mesinnya dulu. Hidupkan mesin. Nah, untuk mesinnya juga susah hidupnya ya. Seperti itu. Di sini juga terlihat lampu cek engine nongol seperti itu. Nanti kita coba periksa juga. Untuk lampu D tidak ada yang berkedip, ini normal. Kita mau coba masukkan ke posisi gigi R ya. Kita coba masuk gigi R. Nah, pada saat kita masukkan gigi R itu terasa ada seperti hentakan masuk sedikit. Jadi kalau kita mau merasakan transmisi Matic yang pada saat kita geser ke tuas D atau R, itu kalau misalnya digeser ada nyet sedikit, nah itu berarti posisi pada saat kita masukkan misalnya di R itu berarti dia sudah masuk di posisi R. Jadi begitu kita lepas rem, seharusnya mobil jalan, apalagi kalau kita gas ya, itu pasti jalan. Jadi untuk kondisi mobil ini sekarang, begitu kita masukkan ke posisi R seperti ini, nah ini masuk posisi R, ini kondisinya masuk ya teman-teman, terasa seperti itu, tapi dilepas tidak mau mundur. Nah, kita lepas tidak mau mundur, padahal remnya tidak kita injak ya, tidak mau mundur. Nah, posisinya tidak mau mundur sama sekali teman-teman. Ini kita lepas ya, posisi R tidak mau mundur sama sekali. Kita masukkan ke posisi D. Posisi D itu terasa masuk cedut seperti posisi R tadi, tapi bisa jalan. Untuk posisi D bisa jalan. Ini kita lepas remnya. Nah, itu posisi D jalan. Untuk posisi R yang nggak mau ya teman-teman. Nah, untuk posisi R tidak mau sama sekali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk keluhannya. Kita mau coba periksa dulu untuk Matic ini. Biasanya kalau posisi sudah kita geser ke posisi R, itu ada terasa nyet, itu berarti posisi sudah bisa masuk. Jadi kemungkinan ini permasalahannya di bagian kampas kopling. Nanti kita akan sarankan pemiliknya untuk pembongkaran Maticnya. Nanti kita cek juga di bagian karter juga kepala bodi, nanti kita periksa. Tapi kalau misalnya tidak bertenaga seperti itu atau tidak bisa bergerakan sama sekali, itu biasanya kalau nggak kampas koplingnya itu terlalu renggang atau terlalu jauh, bisa juga sealnya mengalami kerusakan, jadi tidak sanggup untuk menekan kampas kopling yang di dalam yang untuk gigi mundur, itu bisa juga. Kita mau cek satu persatu. Nah, jadi untuk langkah awalnya itu yang harus kita periksa kalau misalnya Matic bermasalah itu kita cek dulu di bagian oli teman-teman. Nanti kita turunkan dulu untuk olinya, atau bisa kita cek di bagian stick oli. Kita coba cabut, kita cek levelnya, kita cek juga kondisi olinya seperti apa. Jadi kondisinya itu posisinya masuk R tidak bisa mundur ya untuk Nissan X-Trail ini. Ini kita coba cek dulu untuk olinya teman-teman. Untuk langkah-langkah awal itu kita harus
perhatikan dulu di bagian oli matic kalau misalnya tidak bisa jalan ya. Kondisi mobil juga seperti ini, tidak rapi. Ini untuk lampu cek engine tadi kemungkinan karena penggantian di bagian sensor H2O nya ini itu baru, tapi tetap juga lampu engine tetap aktif. Itu kenapa juga nanti kita coba sarankan pemiliknya agar kita bisa cek juga nanti ya. Kita coba cek dulu untuk level oli dan juga olinya teman-teman. Kita cek di stick olinya. Nah, di sini pada saat kita cek olinya teman-teman, itu ada sedikit gram-gram yang menempel di sticknya. Itu ya, terlihat ada sedikit. Ini kita coretkan dulu di tangan dulu. Cek ya. Nah, di sini terlihat ada gram ya teman-teman. Ada gram rontokan. Nah, ada gram-gram rontokan dari plat-plat besi sepertinya. Nah, ini kita coba dulu, nanti kita turunkan dulu untuk olinya. Kita buka kopernya dulu teman-teman. Kita lepas dulu rodanya kanan kiri ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita coba lepas dulu olinya ya. Tampung kondisi olinya seperti apa. Nah, itu olinya kondisi seperti ini. Ini tidak pernah ganti oli sepertinya ya teman-teman. Nah, olinya sudah hitam seperti ini. Kalau oli matic ATF itu biasanya dia merah ya, merah-merahan. Ini sudah hitam. Nanti kita cek untuk gram-gramnya ya. Di sini nanti pasti akan terlihat banyak sekali gram-gram di bagian karternya. Ini kita coba dulu, nanti kita cek di bagian olinya dulu teman-teman. Itu sudah termasuk hitam ya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk oli sudah kita tampung. Kondisi hitam sekali ya teman-teman, seperti ini. Untuk oli matic seharusnya berwarna merah. Ini kotor sekali, tidak pernah diganti seperti ini. Jadi untuk oli matic itu sangat berpengaruh besar untuk perawatan ya teman-teman. Jadi harus rajin ganti oli matic. Nah, oli matic itu kalau misalnya diganti, di situ akan ada pergantian terus. Untuk sisa-sisa kampas kopling yang bergesekan itu akan keluar sedikit-sedikit, jadi bisa membuat matic itu menjadi awet. Kondisinya seperti ini, hitam dan sedikit ada gram-gram juga. Ini kita coba dulu, sarankan pemiliknya untuk pembongkarannya. Kita mau lanjut dulu. Nah, ini teman-teman, untuk matic Nissan X-Trail T30 nya ya sudah kita turunkan. Jadi yang tidak bisa mundur, kita mau coba cek dulu di bagian karternya ini kita lepas. Nanti setelah itu kita mau cek bagian dalamnya seperti apa kondisinya. Jadi kita bukain dulu ya. Oke, sudah selesai kita lepasin semua untuk baut-bautnya. Tinggal kita cari selah untuk mencongkelnya. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Untuk kondisi matic X-Trail T30 nya ini gram-gramnya sangat banyak sekali. Tadi pada saat kita cek di stick oli itu terlihat sekali untuk gram-gramnya itu sudah pasti banyak ya. Ini sebelumnya pasti sudah dipaksa-paksa jalan terus untuk maticnya agar bisa mundur, dipaksa. Di sini terlihat agak ada rontokan kampas kopling ya, seperti ini. Ini kampas kopling sudah rontok, ini hangus ya, hangus tapi sudah terlepas kondisinya seperti ini. Jadi kalau sudah rontok di bagian kampas kopling, otomatis plat itu terjadi pergesekan, makanya sampai seperti ini. Ini kita belum tahu kondisi dalamannya seperti apa, kita coba cek dulu nanti ya. Tapi yang jelas ini rontokannya sudah terlihat untuk kampas koplingnya ya teman-teman ya. Kita mau cek dulu, kita lepas semua, kita bukain, nanti kita periksa satu persatu. Ini kita lepasin dulu. Oke, kita lanjut dulu untuk pelepasan valve bodinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut untuk pembongkaran valve bodi ya teman-teman. Ini kita lepasin dulu valve bodinya.
Kita lepas dulu stainernya atau saringan ya. Nah, kondisi untuk saringan olimetiknya seperti ini teman-teman. Ini gram semua ya di sini, banyak sekali gramnya. Tapi untuk yang tipe ini itu masih bisa dibersihkan, tapi nanti kita coba dulu, kita bersihkan, siapa tahu masih bisa. Tapi sini sudah banyak sekali kotor-kotorannya ya di dalam. Nah itu rontokan kopling. Nah ini rontokan kopling semua di dalam saringan seperti ini yang membuat tidak bisa mundur. Mungkin gigi mundur sudah rontok habis. Ini untuk kotorannya seperti ini ya. Ini yang membuat matic tidak bisa mundur karena kampasnya tuh jebol. Lanjut, ini gramnya banyak sekali. Ini kita periksa satu-satu ya teman-teman. Ini gram itu banyak sekali di bagian kepala bodinya. Nanti kita bongkar nih, untuk kepala bodinya itu sudah masuk ya gram-gramnya. Nanti terpaksa harus kita tes satu-satu untuk palep-palepnya ya. Untuk kondisi di dalam itu, ini ada satu karet ya teman-teman. Kita dekatkan dulu ya untuk kameranya. Nah ini teman-teman, untuk kondisinya setelah kita lepas kepala bodinya, di sini ada springnya pendek seperti ini ya, jadi jangan tertukar dia. Pernah kita temukan juga spring ini ditukar-tukar pakai yang panjang, itu tidak berpengaruh, jadi jangan sampai tertukar. Di sini ada akumulator, di sini juga ada o-ring ya, ini o-ring. Jadi di sini o-ringnya ada 4 buah, 1 2 3 4. Ini kita selamatkan dulu, kita lepasin dulu, nanti kita ganti komplit ya teman-teman, agar bisa hasilnya bagus. Ini di sini terdapat satu sepertinya di bagian seal atau o-ring ya, itu terdapat selip seperti ini. Nah, ini kondisinya sudah keluar ya teman-teman, karetnya itu keluar. Untuk yang lain di dalam di situ kita mau cek juga nanti kampas koplingnya ya, pada seperti ini kondisinya. Sini juga untuk sabuk brake bandnya nanti kita coba periksa ya teman-teman. Yang jelas ini sudah mengalami rontok. Kita bongkarin dulu semua. Oke, kita lepas. Oke, setelah itu kita cek lagi ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk geradangnya. Angkat nih, cabut ya, cabut terus. Jadi kita lepasin untuk pompa oli dulu teman-teman. Ini 12 kita lepas, kita tinggal angkat ya untuk pompanya, ke pompa oli ya. Di sini juga kita perhatikan di bagian seal teflon, di sini juga berpengaruh, mobil tidak bisa bergerak. Nah ini teman-teman, sudah kita longgarin ya untuk penyetelannya. Ini kita langsung tarik lepas ke atas ini. Untuk pembongkaran sudah banyak sekali di video-video kita. Ini sabuk brake bandnya itu sudah mengalami keretakan, ini harus kita remajakan juga. Ini nanti bisa ambrol kalau misalnya nanti tidak kita ganti. Ini kita lepasin untuk kita cek satu persatu ya teman-teman. Untuk kondisi kampas koplingnya ada bagian dalam sini semua, kita lepasin dulu. Ini untuk yang mundur di sini ada juga, ini 2 ya. Ini nanti kita periksa. Ini juga untuk mundur ya teman-teman. Ini nanti kita cek satu persatu kondisi kampas koplingnya di dalam. Ini sudah banyak sekali untuk celahnya, nanti kita coba lepasin. Ini nanti kampas kopling juga kita periksa ya teman-teman. Ini biasanya di sini juga terjadi habis juga. Oke, kita lanjut pembongkaran di bagian sini. Kita lepasin semua ya. Di sini ada apa? Ini ada bearing. Ini ada bearing lagi. Di sini ada one way ya teman-teman.
Ini kita lepasin dulu untuk snap-nya. Untuk one way-nya sudah mengalami kerusakan juga ya. Nanti kita periksa lagi. Sini ada snap lagi. Oke, ini kita harus lepas bersamaan ya teman-teman. Kalau tidak, dia tidak akan bisa keluar. Nah, ini teman-teman, setelah kita lepas tadi untuk distrupnya tadi ya, itu terlihat tadi bagus di bagian dudukan. Untuk posisi seal tapernya bagus. Nah, kita cek di sini di bagian kampas kopling yang untuk mundur itu kondisinya sangat jauh sekali, spillingnya seperti ini. Ini mau kita periksa dulu. Kita cek, kita buka dulu springnya ini ya. Kita periksa satu persatu, kita angkat semua. Nah, ini lah untuk kampas kopling yang untuk mundur itu habis total ya teman-teman. Ini plat, ini juga plat ya. Di sini plat besi tapi sudah hancur. Ini koplingnya yang sudah habis total teman-teman. Nih, ini habis total. Ini kopling ya, kopling sudah habis. Ini plat sudah hancur platnya ya. Ini plat kopling habis juga hancur. Ini juga, ini platnya keseluruhannya sudah rusak ya teman-teman, karena kehabisan kampas kopling total. Ini kondisinya sampai ini sebetulnya seperti ini ya, kampas koplingnya seharusnya seperti ini sudah terlepas ya. Ini sepertinya sih karena jarang ganti oli juga bisa kondisinya seperti itu. Oke, untuk yang lainnya nanti kita periksa satu persatu untuk kampasnya, jadi kita cek dulu nanti. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk setelah kampas kopling tadi kita periksa, untuk yang kita lihat tadi di bagian luar pada saat kita lepas valve body itu yang mengalami lepas di bagian sini ya teman-teman, hasilnya ini kondisi seperti ini itu diakibatkan karena